Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai PID controller atau kontrol PID. Instrumentasi dan kontrol industri tentu tidak lepas dari sistem instrumentasi sebagai pengontrol yang digunakan dalam keperluan pabrik. Sistem kontrol pada pabrik tidak lagi manual seperti dahulu, tetapi saat sekarang ini telah dibantu dengan perangkat controller sehingga dalam proses produksinya suatu pabrik bisa lebih efisien dan efektif. Controller juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap proses produksi terjadi dengan baik. Kontrol PID ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1911 oleh Elmer Sperry. Pada tahun 1933, Taylor Instrumental Company atau TIC menggunakan pengontrol pneumatik pertama dengan menggunakan kontrol proporsional yang dapat diatur. Kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan formula untuk menghilangkan error steady state pada kontrol proporsional dengan cara menggunakan kontrol integral, dan penggabungan kedua kontrol ini disebut dengan kontrol proporsional integral atau kontrol PI. Kemudian pada tahun 1940, TIC mulai mengembangkan PID kontrol pertama pada PID dengan menambahkan kontrol derivatif yang mana dapat mengurangi issue overshoot yang ditimbulkan oleh kontrol proporsional. Kemudian pada tahun 1942, Ziegler dan Nichols memperkenalkan tuning rule yang dapat digunakan oleh para praktisi agar mendapatkan konstanta atau parameter PID dengan tepat. Dan kemudian pada pertengahan tahun 1950, PID controller secara luas mulai dikenalkan dan mulai digunakan pada industri. Kemudian apa itu PID controller? PID controller adalah merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Kontrol PID adalah pengontrol konvensional yang banyak dipakai dalam dunia industri. Kontrol PID akan memberikan aksi kepada kontrol valve berdasarkan besar error yang diperoleh. Kontrol valve akan menjadi aktuator yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi, sehingga hal ini disebut dengan set point. Error adalah perbedaan dari set point dengan level dari aktuator tersebut. Controller PID merupakan jumlah dari keluaran controller proporsional, keluaran controller integral, dan keluaran controller derivatif. Karakteristik dari controller PID ini sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar ketiga parameter dari proporsional, integral, dan derivatif tersebut. Penyetelan konstanta Kp, Ti, dan Td akan mengakibatkan penonjolan sifat dari masing-masing elemen. Satu atau dua dari ketiga konstanta tersebut dapat disetel lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Konstanta yang menonjol itulah akan memberikan kontribusi pengaruh pada respons sistem secara keseluruhan. Parameter-parameter tersebut tidak bisa bersifat independen, sehingga pada saat salah satu nilai konstantanya diubah, maka mungkin sistem tidak akan bereaksi seperti yang kita inginkan. Salah satu dari teori PID yang pertama itu adalah controller proporsional. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keluaran pengontrol P merupakan perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya. Perubahan pada sinyal masukan akan segera menyebabkan sistem secara langsung mengeluarkan output sinyal sebesar konstanta finalnya. Adapun pengaruh lain dari controller ini pada sistem yaitu menambah atau mengurangi kestabilan, dapat memperbaiki respon transient, khususnya pada rest time dan check-in time, mengurangi error steady state. Untuk dapat menghilangkan error steady state ini dibutuhkan KP atau controller proporsional yang besar yang akan membuat sistem itu lebih tidak stabil. Controller proporsional ini memberi pengaruh langsung atau sebanding pada error, di mana semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan oleh controller ini.
Ciri-ciri pengontrol proporsional harus diperhatikan ketika pengontrol tersebut diterapkan pada suatu sistem. Secara eksperimen, pengguna pengontrol proporsional harus memperhatikan ketentuan berikut. Apabila nilai KP kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melaksanakan koneksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem lambat. Apabila nilai KP dinaikkan, respon sistem menunjukkan semakin cepat mencapai set point dan keadaan stabil. Namun, jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, akan menyebabkan sistem bekerja tidak stabil. Pengontrol P ini mempunyai dua parameter, yaitu ada pita proporsional dan prostata proporsional. Daerah kerja controller ini efektif dicerminkan oleh pita proporsional, sedangkan prostata proporsional menunjukkan nilai faktor penguatan sinyal terhadap kesalahan. Adapun hubungan antara pita proporsional atau PB dan konstanta proporsional atau KP adalah di mana PB sama dengan 1 per KP dikali 100%. Sekian mengenai teori proporsional. Selanjutnya mungkin akan masuk ke teori integral dan teori derivatif. Baik, pada controller PID, yaitu proportional integral derivative, saya di sini akan menjelaskan tentang controller integral. Controller integral menghasilkan laju perubahan sinyal keluaran yang sebanding dengan sinyal kesalahan penggerak atau error. Pengontrol integral berfungsi menghasilkan respon sistem memiliki kesalahan keadaan mantap 0 atau error steady state sama dengan 0. Jika sebuah pengontrol tidak memiliki unsur integrator, pengontrol proporsional tidak mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan keadaan mantapnya 0. Jika kesalahan penggerak mendekati konstan atau bukan 0, maka sinyal keluaran akan menjadi sangat besar sehingga diharapkan dapat memperbaiki error. Jika kesalahan penggerak mendekati 0, maka efek kontrol 1 ini semakin kecil. Kontrol 1 dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respons steady state. Namun pemilihan konstanta integratif atau KI yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan. Pemilihan KI yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah order sistem. Keluaran pengontrol ini merupakan hasil penjumlahan yang terus-menerus dari perubahan masukannya. Jika sinyal kesalahan tidak mengalami perubahan, maka keluaran akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadinya perubahan masukan. Sinyal keluaran pengontrol integral merupakan luas bidang yang dibentuk oleh kurva kesalahan atau error. Keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal kesalahan berharga 0, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai KI. Konstanta integral atau KI yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran pengontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai term derivatif dari PID. Nah, seperti yang kita tahu, PID merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative Controller. Nah, kata-kata itu merupakan sebuah susunan dari 3 prinsip yang berbeda, yaitu yang pertama itu proporsional, yang kedua integral, dan yang ketiga itu derivatif. Nah, di sini saya akan membahas mengenai derivatif.
Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu masing-masing dari P, I, dan D. P adalah proporsional. Dia bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka nilai keluar juga akan besar dan positif. I adalah integral yang bertanggung jawab untuk kesalahan yang sebelumnya. Contohnya, jika keluaran kurang besar, maka controller akan merespon dan mengakumulasi kesalahan yang terjadi, maka keluaran berikutnya akan menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita akan masuk ke derivatif. Derivatif ini adalah suatu bagian dari PID yang mengontrol untuk kesalahan di masa datang. Derivatif bertanggung jawab untuk nilai kesalahan yang akan datang bergantung pada rate waktu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai term derivatif. Turunan error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error setiap waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif KD. Nah, term derivatif ini dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. D out sama dengan KD dikali DE dalam kurung waktu per DT, dan merupakan rumus derivatif pada umumnya. Nah, aksi derivatif memprediksi perilaku sistem dan kemudian memperbaiki waktu, tinggal, dan stabilitas sistem. Aksi derivatif jarang juga digunakan pada industri, karena diperkirakan hanya 25% controller yang dikarenakan akibatnya pada stabilitas sistem pada aplikasi dunia nyata. Berikut adalah plot Y vs waktu untuk 3 nilai KD yang mana KP dan KI dijaga konstan. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai derivatif. Terima kasih. Baik, saya Rahman Ramadan Atrima, NIM 19042069, akan menjelaskan bagian materi dari PID Control Tuning, yang mana PID Control Tuning itu berarti bagaimana cara mengatur controller PID pada saat pengaplikasiannya. Yang pertama, ada beberapa cara untuk menentukan nilai KP, KI, KD. KP, KI, KD di sini yang berarti KP adalah nilai modul dari proporsional, KI adalah nilai modul integral, KD adalah nilai modul derivatif. Salah satunya adalah dengan cara tuning nilainya satu persatu, yang biasa kita sebut dengan metode trial and error, yang mana paling populer juga pada saat tuning controller PID. Dimulai dengan nilai modul KP, yang mana kita akan mencari nilai gain proporsional. Kenapa nilai gain proporsional harus kita cari terlebih dahulu? Karena respon sistem atau respon sistem sinyal yang kita inginkan berespon paling cepat dengan cara meminimalkan rise time atau nilai naiknya, dan beberapa syarat yang kita perlukan pada saat mencari nilai gain proporsional adalah jangan memberikan nilai KP terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jika setelah respon dirasa cukup, yang mana dirasa cukup ini adalah saat di mana nilai sinyal yang kita inginkan sesuai atau hampir sama dengan sinyal referensi yang kita inginkan. Lalu hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan mengatur atau memberikan nilai pada KD atau nilai modul derivatif, yang mana kita akan mencari nilai gain-nya. Hal ini bertujuan untuk mengecilkan amplitudo atau osilasi yang terjadi pada sinyal yang kita ciptakan, sehingga kita meminimalkan atau menghilangkan osilasi-osilasi pada sinyal, sehingga sinyal yang kita ciptakan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan referensi sinyal. Setelah itu kita akan mengatur tuning atau kita akan mengatur nilai pada KI atau nilai modul integral, yang mana diperlukan jika kondisi sistem memiliki steady state error, yang terjadi selisih antara saat nilai set point dengan nilai sistem saat mencapai saat kondisi steady state.
yang mana kita dapat simpulkan controller PID atau tuning PID controller ditujukan untuk meminimalisir proses osilasi pada sinyal yang kita ciptakan agar dapat kemiripan bentuk sinyal atau kemiripan nilai dengan sinyal referensi yang kita inginkan. Oleh karena itu, metode trial and error ini banyak digunakan, tapi harus diingatkan juga kita harus meminimalisir